Kanye West adalah orang di balik sukses Adidas ketika berhasil mengungguli Nike. Kanye menjadi bukti keberhasilan strategi kolaborasi Adidas dengan para atlet, artis, dan desainer kenamaan untuk mendongkrak penjualan. Berkat Kanye West, penjualan tahunan Adidas melonjak 18%. Dan itu sama dengan 2 kali lipat jumlah peningkatan penjualan Nike di tahun yang sama. Ironinya, Kanye juga lah yang kemudian menghadirkan masalah. Gara-gara dia, Adidas diprediksi akan rugi 750 juta US dollar atau setara 11,2 triliun rupiah di tahun 2023 ini. Apa yang terjadi? Apa dosa Kanye West sampai Adidas nekat memutuskan kerjasama dengannya? Dan apa yang akan dilakukan Adidas untuk mengatasinya? Inilah kisah pecah kongsi yang menarik untuk disimak. Mari kita telusuri kisahnya. Kita mulai dengan menengok sejarah lahirnya Adidas. Lalu kita telisik strategi kolaborasi Adidas dengan sederet atlet, artis, dan desainer top dunia. Baru kita masuk ke inti ceritanya. Kolaborasi cantik dengan Kanye West yang menjadikan Adidas sebagai sepatu paling sukses di dunia. Setelah itu kita telusuri penyebab perpecahan keduanya dan dampaknya pada bisnis Adidas. Terakhir, kita simak 3 pelajaran penting dari kasus pecah kongsi yang epik ini. Pada tahun 1924 di kota Herzogenaurach, Jerman, berdiri perusahaan pembuat sepatu bernama Dassler Brothers OGH. Didirikan oleh 2 bersaudara yaitu Adolf Dassler yang dipanggil Adi dan Rudolf Dassler. 3 tahun kemudian mereka memproduksi sepatu khusus olahraga. Produk itu sukses di pasaran karena disukai oleh para atlet dan juga olahragawan. Sukses tersebut membuat 2 bersaudara ini menjadi percaya diri. Mereka kemudian berani berpromosi di ajang Olimpiade Amsterdam tahun 1928. Di situ sepatu mereka dibagikan secara gratis kepada para atlet. Dan gak heran ya kalau kemudian sepatu mereka jadi tambah populer karena diberitakan di banyak televisi dan juga koran. Meski bisnis mereka berkembang dengan pesat, konflik internal di antara 2 bersaudara ini memuncak dan mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah pada tahun 1948. Adi Dassler kemudian meneruskan perusahaan dengan nama Adidas. Sedangkan Rudolf Dassler membangun usaha baru dengan memproduksi sepatu bermerek Puma. Baik Adidas maupun Puma kemudian sama-sama berkembang dan berhasil membangun citra sebagai brand produk berkualitas tinggi. Kualitas Adidas diakui oleh para atlet kelas dunia, sehingga banyak di antara mereka yang memilih dan memakai Adidas. Di antaranya atlet atletik terkenal Jesse Owens, petinju legendaris Muhammad Ali, dan juga Joe Frazier. Popularitas Adidas mencapai puncaknya di tahun 1972. Ketika itu, 1.000 dari 1.490 atlet yang bertarung di ajang Olimpiade Munich memakai sepatu Adidas. Luar biasa. Sayangnya, Adidas nggak bisa berlama-lama menikmati sukses sendirian di pasar global. Memasuki era tahun 80-an, pasar Adidas mulai digoyang oleh Nike. Dengan berbagai inovasi dan strategi pemasaran yang agresif, Nike membuat Adidas goyah. Nike bisa merebut perhatian masyarakat global dan meluluhkan hati mereka untuk kemudian memilih produk-produknya. Nah, situasi itu membuat Adidas jadi nggak nyaman. Mereka harus berpikir keras menemukan solusi terbaik supaya tidak tergusur oleh Nike. Nah, di saat itulah Adidas melihat ada peluang untuk bisa memperkuat promosi dan pemasaran. Peluang itu adalah budaya hip-hop yang mulai muncul dan berkembang di era tahun 80-an. Budaya ini dikembangkan antara lain oleh grup musik rap ikonik di masa itu, yaitu Run DMC. Tapi kenapa Adidas memanfaatkan budaya hip-hop? Apa iya Adidas harus merambah ke dunia musik? Nah, ini yang menarik. Waktu itu Run DMC adalah grup musik rap yang sangat populer. Uniknya, mereka sering tampil pakai sepatu Adidas Superstar tanpa tali yang disebutnya Shell Toes. Mereka juga pakai kaos berlogo Adidas. Nah, jelas ini kode keras ya supaya Adidas mau melirik mereka. Apalagi di tahun 1986 mereka merilis lagu judulnya My Adidas. Semakin jelas ya kodenya ya. Dan benar Adidas kepincut. Mereka tertarik berkolaborasi dengan Run DMC. Sampai akhirnya Run DMC dikontrak 1 juta US dollar sebagai brand ambassador Adidas. Kolaborasi ini nggak sia-sia. Anak-anak muda mulai melirik dan memilih Adidas sebagai produk trendy. Sampai Adidas Superstar dijadikan sebagai ikon sepatu jalanan. Respon itu membuat penjualan Adidas melonjak sehingga mereka selamat dari kejaran Nike.
Sebetulnya keputusan Adidas bekerja sama dengan Run DMC bisa dibilang sebagai peristiwa yang bersejarah. Karena itulah kolaborasi pertama yang terjadi di antara brand olahraga dengan artis musik. Sebelumnya dunia olahraga dan musik itu seolah-olah terpisah. Tapi kemudian Adidas membuktikan bahwa kolaborasi antara olahraga dan musik bisa efektif mendorong penjualan. Akhirnya kolaborasi seperti itu jadi tren bisnis sampai hari ini. Buat Adidas sendiri, kolaborasi dengan para artis kemudian menjadi DNA-nya. Sampai tahun 2000-an tercatat ada beberapa artis dan desainer yang diajak kolaborasi. Di antaranya ada desainer terkenal Stella McCartney dan juga Grace Walsh Bond, penyanyi pop Pharrell Williams, dan juga superstar dunia Beyoncé. Lalu ada rumah mode seperti Gucci dan Balenciaga untuk menghasilkan sepatu edisi terbatas yang sangat dicari oleh kolektor dan para penggemar. Di antara sederet artis tersebut, ternyata kolaborasi dengan Kanye West bisa dibilang sebagai yang paling heboh, paling kontroversial, yang itu menguras energi Adidas. Kenapa kok dibilang begitu dan seperti apa kehebohannya? Pada bulan November tahun 2013, Adidas menghadapi situasi yang sulit. Penjualan pakaian olahraga di Amerika Utara turun 1% dalam setahun. Penjualan di tingkat global juga stagnan. Popularitasnya di pasar pakaian olahraga semakin menurun. Di dalam daftar 50 sepatu terbaik tahun 2013, versi kompleks kelihatan banget bagaimana rendahnya popularitas Adidas. Di dalam daftar itu hanya ada 5 model sepatu Adidas yang tercantum. Sementara di daftar yang sama ada 30 model Nike. Apalagi di tahun yang sama penjualan Nike melonjak sampai 8%, jauh melampaui hasil penjualan dari Adidas. Untuk kesekian kalinya Adidas disalip oleh Nike. Dan jelas ini situasi yang tidak menguntungkan dan harus segera diatasi. Untungnya nggak lama kemudian Adidas membuat langkah promosi yang strategis. Mereka menggandeng musisi sekaligus perancang busana Kanye West yang kemudian dikenal sebagai Ye. Ini adalah langkah yang efektif karena hanya dalam waktu relatif singkat hasilnya langsung kerasa. Pada tahun 2016, penjualan tahunan Adidas melonjak 18%. Kembali, mereka bisa meninggalkan Nike. Karena di tahun fiskal yang sama, peningkatan penjualan Nike hanya separuh dari kenaikan penjualan Adidas. Naiknya penjualan Adidas ditopang oleh produk seperti NMD, Ultra Boost, dan juga Yeezy yang menjadi begitu populer. Bahkan di tahun 2019, untuk pertama kalinya sepatu Yeezy Adidas terjual dengan angka penjualan yang menembus 1 miliar US dollar. Luar biasa. Jadi, pengaruh Kanye West dalam kebangkitan Adidas emang terasa banget. Wajar aja ya kalau Kanye sampai dipuji habis oleh Mark King, presiden Adidas regional Amerika Utara. King jujur mengakui bahwa Kanye West telah membantu mengembangkitkan kembali brand Adidas. Emang apa sih yang dilakukan oleh Kanye West? Kanye West bukan hanya seorang musisi. Dia dikenal sebagai orang yang memiliki gaya dengan estetika mode yang unik. Dia mampu menerobos batas-batas mode dan menciptakan sesuatu yang berbeda. Itulah kemampuan sekaligus kelebihan Kanye West yang menjadi kunci keberhasilan dari kolaborasi ini. Kanye nggak cuma sekedar memberi masukan ketika Adidas mendesain produk. Dia juga banyak berinovasi dan menciptakan koleksi model sepatu baru yang kemudian sangat-sangat disukai oleh pelanggan. Di antaranya adalah sepatu Yeezy Boost. Begitu dahsyatnya pengaruh Kanye West, sampai Yeezy Boost edisi perdana terjual habis dalam sekejap. Sampai sekarang Yeezy Boost masih dicari orang. Kalau Anda juga tertarik untuk membelinya, coba aja deh cari di eBay. Tapi harganya udah jauh lebih mahal daripada harga asli ketika itu dibeli. Kanye West juga berinovasi menciptakan pakaian lengkap Adidas, di antaranya Yeezy Season 1 dan juga Season 2 yang pernah dipamerkan di New York Fashion Week. Jadi kolaborasi Kanye West dengan Adidas benar-benar berhasil memunculkan sebuah fenomena baru di dalam industri fashion. Dengan inovasi-inovasi itulah kemudian Kanye West memberi nilai tambah bagi Adidas dan menciptakan sub merek baru. Sayangnya, kecenderungan Kanye West untuk keluar kotak dan melawan pakem kebawa keluar dari dunia fashion dan masuk ke ranah SARA. Dan inilah cikal bakal prahara Adidas. Sikap kontroversi Kanye West bukan cuma ditunjukkan lewat karya desainnya, tapi juga di dalam urusan sosial. Salah satu yang kontroversial adalah keterus-terangannya mengakui bahwa dia anti-Semit. Kanye udah sering menyatakan sikap itu sekaligus menunjukkan kebenciannya kepada ras Yahudi. Kasus terbaru terjadi pada 23 Oktober 2022. Waktu itu Kanye terekam mengucapkan lagi pernyataan anti-Semit. Pernyataan itu membuat banyak orang tersinggung dan gak nyaman.
Mereka juga sudah nggak bisa sabar lagi melihat kelakuan dari Kanye West. Lalu kemudian mereka akhirnya mengecam Kanye, bahkan memprotes dan mendesak Adidas untuk menendang keluar Kanye West. Desakan itu didukung sebuah petisi yang dibuat oleh Campaign Against Anti-Semitism. Dan melalui change.org dalam hitungan hari saja petisi tersebut sudah ditandatangani oleh 169.100 orang. Tapi Kanye West cuek. Malahan dengan pedenya dia bilang, Adidas nggak akan berani melepaskanku. Kasus ini mendorong Adidas masuk ke dalam dilema yang membuat mereka pusing. Ya gimana nggak pusing ya? Di satu sisi Kanye West itu sangat berharga bagi mereka. Bukan hanya karena Kanye sudah mengembalikan popularitas Adidas, tapi karena Kanye West adalah otak di balik produk-produk Yeezy. Yeezy adalah produk Adidas yang terlaris, yang sudah membuat kantong pendapatan Adidas tambah tebal. Maka kalau kerjasama dengan West diputus, Adidas akan menghadapi risiko finansial yang nggak kecil. Tapi Adidas juga paham betul, sikap antisemit Kanye West memang nggak bisa diterima. Sikap itu sudah ikut mencoreng citra Adidas. Lama-kelamaan bisa aja menyeret jatuh reputasi Adidas yang udah dibangun dan dipelihara selama bertahun-tahun. Jadi, apa tindakan Adidas supaya bisa keluar dari dilema itu? Ternyata Adidas tegas. Mereka nekat memutus kontrak kemitraan dengan Kanye West. Mereka bilang, setelah peninjauan menyeluruh, perusahaan mengambil keputusan untuk segera mengakhiri kemitraan dengan Ye. Mengakhiri produksi produk bermerek Yeezy dan menghentikan semua pembayaran kepada Ye dan perusahaannya. Adidas akan menghentikan bisnis Adidas Yeezy dengan segera. Alasannya jelas, Adidas tidak menoleransi antisemitisme dan segala bentuk ujaran kebencian. Komentar dan tindakan Ye baru-baru ini tidak dapat diterima, penuh kebencian dan berbahaya, dan melanggar nilai-nilai perusahaan tentang keragaman dan inklusi, saling menghormati, dan keadilan. Akibat keputusan itu, Adidas terpaksa menghadapi beberapa implikasi bisnis yang pahit. Pertama, Adidas diprediksi akan merugi sampai 750 juta US dollar atau 11,2 triliun rupiah pada akhir tahun 2023 ini. Itu bisa terjadi kalau persediaan Yeezy tidak sampai habis terjual. Juga pendapatan Adidas terancam turun karena selama ini Yeezy sudah berkontribusi sebesar 15% pada pendapatan bersih Adidas. Implikasi yang kedua adalah Adidas tidak bisa lagi co-branding dengan Yeezy. Padahal di dunia fashion dan music, Yeezy adalah simbol status yang sudah ikut menopang kuat merek Adidas. Jadi dengan lepasnya Yeezy, ada khawatiran daya tarik produk Adidas akan menurun. Terutama di segmen pelanggan muda yang selama ini tertarik dengan Yeezy. Berpalingnya konsumen muda berpotensi merembet ke penjualan produk-produk lainnya. Kita tahu ya, kelompok konsumen ini kan cukup besar dan mereka juga jadi trendsetter untuk mode dan gaya. Implikasi yang ketiga, Adidas harus segera mengubah strategi pemasarannya. Mereka perlu segera mencari influencer atau artis lain yang dapat menarik minat konsumen sebanyak Kanye West. Tentu aja ini nggak mudah dan juga butuh waktu dan biaya. Tapi ya itulah risikonya. Implikasi keempat, Adidas perlu berinvestasi lebih banyak untuk melakukan penelitian dan pengembangan produk. Supaya segera bisa membuat dan menjual produk baru untuk mengisi kekosongan ceruk pasar yang ditinggalkan oleh Yeezy. Dari kisah Adidas dan Kanye West, kita bisa memetik 3 pelajaran penting. Yang pertama, untuk memperluas cakupan pasar dan menggapai konsumen baru, dibutuhkan kemitraan dengan pihak lain. Bisa artis, atlet, tokoh masyarakat, atau influencer lainnya yang relevan dan punya pengaruh besar kepada para pengikutnya. Strategi ini sudah diterapkan secara efektif oleh Adidas, mulai bermitra dengan Run DMC sampai berkolaborasi monumental bersama dengan Kanye West. Artis-artis tersebut bukan hanya sudah berhasil memberikan exposure pada merek Adidas, mereka juga sudah ikut menciptakan produk ikonik yang memberikan nilai tambah bagi merek Adidas. Akhirnya Adidas berhasil menarik minat pelanggan dari segmen pasar yang lebih muda dan trendy. Pelajaran yang kedua adalah kerjasama dengan para artis atau influencer lainnya itu selalu menghadirkan risiko terhadap brand. Terutama kalau sang influencer terseret atau bahkan terlibat di dalam masalah-masalah yang menyinggung atau merugikan kepentingan publik. Kasus Kanye West dengan Adidas adalah contoh sempurna tentang risiko tersebut. Walaupun Kanye sudah berjasa bagi Adidas, tapi saat dia berulah, reputasi Adidas bisa saja ikut terancam rusak. Yang ketiga, dibutuhkan kehati-hatian dalam memilih dan menentukan artis atau influencer dalam bekerja sama. Pastikan sebelumnya bahwa mereka yang terpilih adalah person atau kelompok yang memiliki kepribadian atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan dan juga image dari brand.
Akhirnya, pada kasus Kanye West, kita bisa melihat bahwa Adidas dengan tegas lebih memilih taat pada visi misi serta nilai-nilai perusahaan dan juga brand Adidas. Dengan berani, mereka memilih untuk mengambil resiko rugi dalam jangka pendek. Tapi pada saat yang sama, mereka bisa menyelamatkan reputasi dan integritas perusahaan dan merek Adidas dalam jangka panjang. Nah, bagaimana kalau menurut Anda? Apakah keputusan Adidas untuk menghentikan kontrak kerjasama dengan Kanye West itu udah tepat? Kenapa begitu? Atau mungkin Anda punya solusi lain yang lebih baik? Tulis jawabannya di kolom komen ya.